Halo, selamat pagi semua people yang ada di Zoom maupun yang ada di Instagram. Selamat datang lagi di salah satu program dari RHB Sekuritas Indonesia, yaitu Morning Stock Pick atau biasa yang kita singkat MSP. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst di RHB Sekuritas Indonesia dan kurang lebih dalam 15 hingga 20 menit ke depan, saya akan memaparkan informasi pasar dan juga topik hari ini. Nah, biar saya tahu apakah semua people sudah pada siap, coba ketik rebound sekarang sambil saya share chartnya langsung ya. Kita sat-set saja biar langsung nanti Q&A. Nah, smart people, sebelum kita ke IHSG, kita akan bahas dulu nih, bagaimana dengan USD IDR-nya setelah suku bunga dinaikkan ya menjadi 5,5% ya, naik 25 bps dan juga habis ngumpul-ngumpul nih Pak Dasko nih dengan petinggi-petinggi Bank-bank Himbara. Nah, kemarin berefek juga rupiah mengalami penguatan sebesar 0,94%. Rentang pergerakannya di 17.877 hingga 18.021. Hopefully ya lebih menguat dan menguat lagi. Dan bagaimana dengan IHSG-nya Mas Ilham? Apakah hari ini ada potensi kelanjutan? Oke, sebelum saya ngomongin soal proyeksi secara objektif ya, ini menurut pendapat saya juga bukan objektif ya, cenderung subjektif ya. Saya mau menginformasikan bahwa kemarin ada net sell asing sebesar 2,93 triliun dan itu cukup besar. Walaupun IHSG sekarang juga sedang menguji MA10-nya. Rentang pergerakannya di mana Mas Ilham? Rentang pergerakannya itu supportnya di 5.746 dan resistennya kita menggunakan resisten psikologis saja ya yang gampang-gampang dan bulat-bulat saja ya di area 6.000. Nah, kalau misalnya ditanya Mas Ilham, kalau IHSG tuh sehatnya di mana sih kalau udah breakout? Sebenarnya IHSG rebound yang sehat itu ketika breakout di atas 6.282, kemudian ada potensi retrace ya ke next 6.700, balik ke 62 lagi, kemudian naik kembali. Itu saya menilai itu sudah sehat untuk IHSG. Namun kalau untuk saat ini memang beberapa hari terakhir mengalami pertumbuhan cukup signifikan, tapi saya sarankan hari ini ada proyeksi saya cenderung volatile ya. Ya kemarin yang udah hold saham biasanya TP-TP dulu nih udah dua hari terakhir nih mengalami kenaikan yang cukup baik. Jadi bagi people yang mau trading, ya mungkin tradingnya jangka pendek banget day trade atau scalping ya, 3 hingga 5% bisa direalisasikan terlebih dahulu. Dengan rentang pergerakan di 5.746 dan juga 6.000. Nah, stok pick hari ini ada MBMA, BMRI dan juga INET. MBMA ini ya ada potensial double bottom if dia breakout di atas 510 hingga ya 510 hingga 515 ya. Untuk area optimal masuk MBMA di 458, stop lossnya di 430 ya. Ini potensial floating lossnya di 6%. Dan TP pertama di area 510 ya, potensi upside sekitar 10,9%. TP 2-nya di 530 dengan potensi upside sekitar 15,7% untuk saham MBMA. Jadi, apakah masih saham MBMA bisa HK? Jawabannya bisa if saham MBMA berada di atas 458. Pastinya kalau misalnya Smart People HK, ini stop loss nggak mungkin di 430, ini dinaikin aja ya. Sebentar. Di area kurang lebih 448 untuk stop lossnya bagi Smart People yang HK. Ini untuk saham MBMA. Next ya BMRI. Nah, Smart People BMRI ini cukup menarik. Kenapa? Ini dia breakout dari resisten sebelumnya di 4.120 yang sekarang menjadi supportnya. Untuk entry yang optimal BMRI ini di 4.120, TP terdekatnya di 4.420 dan TP2-nya di 4.620. Stop lossnya jangan lupa di area 3.820. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Mas Ilham, kalau misalnya saya sudah mengambil BMRI kemarin, apakah bisa di hold terlebih dahulu, Mas Ilham? Saya ragu nih, ada kata-kata saya ragu. Bagi semua people yang ragu, apakah di hold atau dijual, saran saya kalau udah sekarang ini di level sekarang ini ya, misalnya belinya di bawah,
jual dulu sebagian, misalnya 60 hingga 70%, biarin 30% ini berlanjut gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya di hold total bisa aja terjadi koreksi ke 4.120 dulu. Atau misalnya dijual total, ini ada potensi juga ke 4.420. Jadi bisa direalisasikan sebagian, entar 50%, 60% itu disesuaikan dengan profil risiko dan juga trading plan masing-masing. Ini untuk BMRI ya, smart people. Dan BMRI ini sudah breakout di atas MA20-nya ya, dan bertahan di atas MA10-nya. Oke, next potensialnya ini saham Inet. Ini secara Fibonacci pada tanggal sebentar, tanggal 8 Juni dan juga tanggal 9 Juni ini bertepatan dengan Fibonacci eksternal ya, smart people. Kemudian kemarin juga ditutup signifikan sebesar 7,1%. Area entry yang optimal itu di 187 dan TP pertama 208, potensi upside kurang lebih sekitar 11 persenan. Dan area TP2-nya ini di 224, potensi upside sekitar 19,2 persenan. Untuk saham ini memang lebih riskan dibandingkan seperti saham-saham BMRI ataupun MBMA. Jadi perlu diperhatikan lagi ya untuk porsinya. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi semua people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Oke, ini pertanyaan pertama dari Pak Osman. Assalamualaikum Pak Ilham, mohon bisa bahas Bull Unilever. Oke, baik. Untuk Bull, ini Bullnya saya anjurkan ambil di 322 kalau terjadi koreksi ya. TP terdekatnya di 398 dan TP2-nya di 448 untuk saham Bull. Kalau saya di area 288 ya, tapi selama masih di atas 322, apakah bisa di-HK? Jawabannya bisa. Tapi ini cukup krusial untuk saham Bull sendiri ini bertahan di bawah MA 200-nya. Kalau bisa breakout di atas MA 200, oke banget ya untuk saham Bull. Terdekatnya di 398 dan 448 untuk Bull-nya sendiri. Nextnya Unilever. Unilever nampaknya masih di dalam trading plan ya beberapa hari lalu atau ya pekan lalu ya. Ini saya sudah drop ya untuk Unilever. Ini area entry yang optimalnya di 15.30, tapi bagi semua people yang nampaknya kemarin-kemarin sudah HK, ini sedang floating profit. TP terdekatnya di 1665 dan TP2-nya di 1805. Ini bagi yang sudah punya ini bisa di hold terlebih dahulu. Bagi yang belum punya, area entry yang optimal sangat optimal di 15.30, moderate-nya di 15.70 untuk Unilever. Next-nya DSSA. DSSA pekan lalu saya sempat bilang kan ini potensinya masih ke bawah banget ya, dan ternyata ini berada di area support ya di area 400. Saya pekan lalu juga sempat gambar ya sama people. Nah, bagaimana DSSA bisa dibilang lanjut potensial rebound, technical rebound ya, bukan rebound banget yang positif banget enggak. Karena ini masih kondisi di dalam bawah. Jadi gini, dia kan breakout nih di 790. Smart people ini area entry yang agresif ini di 760. Area yang sedikit moderate tuh tungguin dulu dia naik at least ke 1020 atau di area 910 dia koreksi. Kalau ada indikasi kenaikan di 760 baru diambil. Kalau yang agresif di 760 ngambilnya sekarang, tapi kalau yang moderate tuh konservatif ini ngambilnya nanti-nanti aja. Stop loss ya ini di area 675 untuk DSSA. Next, bagaimana dengan Mina dan BRMS? Untuk Mina sendiri kemarin Mas Fala sudah drop ya. Untuk Mina, kalau dari saya pribadi ini Mina masih oke ya small people. Ini entry moderate-nya di 268, TP terdekatnya di 338, TP2-nya di area 394 untuk saham Mina. Ini masih di atas MA 200-nya masih oke ya. Ini kenapa saya agak biasanya 3 MA ini ada 4 MA kenapa? Karena ini cukup krusial ya volatilitas seperti sekarang apalagi koreksi yang dalam. Jadi untuk informasi tambahan aja untuk semua people dan juga kita semua ini ada MA 200. MA 200 merupakan salah satu moving average yang secara teori dan juga pasar biasanya digunakan untuk institusi ya untuk melihat apakah tren sebuah saham atau emiten ini sedang di atas MA 200 atau di bawah MA 200.
Kalau masih di atas EMA 200 masih ada potensi kenaikan dan pertumbuhan lebih lanjut. Kalau di bawah EMA 200 ini perlu diperhatikan nih, ada potensi koreksi lebih dalam atau mulai mengalami potensi rebound gitu. Jadi betternya memang di atas EMA 200. Untuk saham Mina, nextnya BRMS. Bagaimana dengan BRMS Mas Ilham? Untuk BRMS sendiri, ini saya coba gambarkan menggunakan Fibonacci eksternal untuk area entry-nya di 482 ya, Smart People atau 48 ya 482 hingga 486. Ya, kalau misalnya ada indikasi kenaikan di area di atas 482 ya ini bisa digambarkan sebentar. Ini sebenarnya udah digambarin 482 ya. TP terdekatnya kurang lebih di area 575 untuk BRMS. Fokus ke TP terdekatnya dulu ya di 575. Ini lebih ke arah scalping ya untuk BRMS sendiri. Kenapa scalping? Yang pertama ini trennya masih downtrend. Yang kedua volatilitas saham saat-saat seperti sekarang merupakan saat-saat yang cukup tinggi. Nextnya sebentar. Adro Tins. Kemarin juga Mas Fala Tins ya. Oke, untuk Adro sendiri ini moderate ya, entry moderate-nya di 2270, TP terdekatnya di 2400, TP2-nya di 2510. Ini masih di atas SMA 200, masih oke ya Smart People. Ya, ini untuk saham Adro, trading plan-nya stop loss-nya di 2200. Entry-nya di 2270, TP pertama di 2400, TP kedua di 2510 untuk saham Adro. Ini masih oke secara secara trendline juga masih oke ya untuk saham Adro. No issue. Ini apalagi tepat lagi di diagonal trendline ya. Cakep. Ini disclaimer doang ya. Maksudnya secara teknikal cakep. Tapi sesuaikan lagi dengan trading plan masing-masing. Next, Stins. Untuk Stinsnya juga masih di atas MA 200. Ini area entry yang dari saya ya cukup moderate ya di 3250. TP pertama di 3710 dan TP2-nya kurang lebih di area 3970 atau misalnya dibuletin, mau dibuletin di 4000 untuk saham TINS. Masih ada potensi upside secara tren no isu ya. Ini di atas MA 200 juga. Tapi dibandingkan ADNO, TINS ini porsinya agak sedikit diturunin kalau misalnya mau trading. Selain saham TINS, kita ke Antam. Anyway, Antam, sebentar saya lihat goldnya dulu. Goldnya koreksi dalam ya kemarin, walaupun sekarang pembukaan hijau. Tapi saran saya adalah tungguin dulu aja di 2500 untuk saham Antam. Oke, TP terdekatnya di 2940 ya saham Antamnya. Next kita ke Bumi. Nah, Bumi ini kemarin juga saya memperhatikan nih saham Bumi. Wah, cakep nih Bumi hijau-hijau. Tapi pas penutupan ini dia merah kembali. Nah, bagaimana Mas Ilham untuk entry Bumi yang cukup optimal? Ya ini sedikit moderate konservatif. Tungguin aja di 132. Fokus resisten atau TP terdekatnya di 159 atau di 160 untuk saham Buminya. Next line saham Bumi. Oke, kita ke Cuan. Cuan juga kemarin hijau-hijau tapi merah kembali ya. Cuman yang sebelumnya sudah TP ya, Small TP1 saham Cuan. Saya sarankan saham Cuan ini tungguin di 625 ya dengan TP terdekatnya di 845. Jadi ini cenderung ke tektokan aja. Beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas. Tapi kalau tembus di bawah 625, tungguin di area 468 untuk saham Cuan ya. Next kita ke tadi oke kita ke BBCA. Tadi ada pertanyaan dari perbankan. Oke, dari BBCA ini sebenarnya lagi cenderung gini nih. Sorry, sorry. Ya, seperti ini. Pun kalau BBCA kalau mau di hold ini terdekatnya resisten di 5825. Kalau mau ambil lagi ini di half candle aja di 5400. Bagaimana sama BBCA? Apakah sudah comeback nih? Bahasanya comeback. Nih kalau misalnya BBCA beneran comeback ya, potensi rebound yang oke lah, bukan yang rebound banget, yang oke lah.
Ini visualnya seperti ini. Dia breakout dulu di atas 6425, ada potensi retrace ya ke 6425 lagi. Ini resisten terdekatnya. Kalau ada indikasi kenaikan di 6425 dan tembus ke atas, ini baru cukup sehat untuk BBCA. Saya nggak bilang sehat banget, tapi cukup sehat ya so far ya untuk BBCA. Tapi untuk sekarang kalau misalnya mau ambil better di 5.400, kalau ada yang udah hold, mau direalisasikan entah itu 70% atau 80%, ini tungguin di area 5825 untuk saham BBCA. Nextnya kita ke sebentar ke BRIS. Bagaimana dengan BRIS? Oke, BRIS ini cenderung sideways ya. Ini ambil aja di 1770 ya. Selama masih di atas 1770, Sambris bisa ditradingkan. TP terdekatnya di area 2000. Itu untuk Sambris. Dan smart people, sebentar lagi nampaknya market akan buka ya. Kurang lebih 10 hingga 15 menit. Smart people bisa menyiapkan untuk trading plan-nya. Sebagai kesimpulan, hari ini ada MBMA, BMRI, dan juga INET. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Jangan lupa manfaatkan promo margin. Hubungi sales masing-masing sekarang ya. Promo berlaku, sorry, ya promo berlaku hingga Desember 2026. Smart People Morning Topic atau MSP diadakan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dari hari Senin hingga Jumat sampai selesai. Perlu diketahui Smart People selain saham, Smart People bisa trading waran terstruktur. Nggak perlu harus membeli induknya dulu kalau misalnya mau membeli waran terstruktur untuk explore lebih lanjut ya bisa di waranindonesia.co.id atau eksplor di aplikasi RHB Smart ID dan Smart People masih terus bisa menikmati ya fitur unggulan kami yaitu Karo di aplikasi RHB Smart ID untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Smart ID, easy, quick, smart.